Terus langsung gue Perang ngobek lah. Belakang ini kan yang dulu. Oke. omah. Wonge lalen, laken jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita kaji bersama mendapatkan manfaat dan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya nanti meminta waktu 15 untuk memberikan kesempatan dari cinta Al-Aqsa yang insyaallah sudah hadir, yang nanti insyaallah akan menjelaskan berkaitan dengan kondisi Al-Aqsa, berkaitan nanti aneksasi kabupaten. Jadi sudah mulai berjalan penghancuran rumah-rumah Palestina di wilayah tepi barat di Gaza. Boleh luput dari apa yang terjadi di Palestina. Walaupun di sisi yang lain Erdogan telah memutuskan masjid Hagia Sophia. Jadi aslinya dulu adalah gereja, ketika ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih ini hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, negeri mana yang pertama sekali akan ditaklukkan oleh kaum muslimin? Maka Rasulullah menyebutkan bahwa yang akan pertama kali ditaklukkan oleh kaum muslimin Konstantinopel. Dan ternyata hadis ini sudah mulai dilakukan oleh para sahabat sejak zaman Khulafaur Rasyidin. Bahkan orang yang pertama sekali ingin menaklukkan Konstantinopel ini di sahabat Muawiyah, orang yang pertama ingin menaklukkan Konstantinopel dan tidak berhasil. Kemudian dilanjutkan oleh putranya juga tidak berhasil. Sampai nanti berakhirnya Bani Umayyah. Begitu juga berlanjut kepada Bani Abbasiyah tidak berhasil untuk menaklukkan Konstantinopel. Barulah nanti pada masa Turki Utsmani di bawah Muhammad Al-Fatih. Jadi 900 tahun
setelah membuat Rasulullah, kemudian berhasil. Dan kemudian Hagia Sophia ini adalah sebuah gereja yang kemudian dibeli oleh Muhammad Al-Fatih. Ini menunjukkan bagaimana Muhammad Al-Fatih ini adalah seorang ulama yang sangat cerdas. Dia sudah bisa membayangkan basirohnya ke depan itu sangat luar biasa. Jadi Hagia Sophia ini dibeli oleh Muhammad Al-Fatih dengan uangnya sendiri. Dengan uangnya, bukan pakai uang negara, pakai anggaran corona. Jadi Muhammad Al-Fatih ini membeli gereja ya. Jadi gereja yang besar ini, yang merupakan pusat daripada kebesaran Romawi pada masa itu, dibeli oleh Muhammad Al-Fatih dengan uang pribadinya. Sehingga Eropa, orang-orang Kristen itu tidak bisa. Itu didapatkan oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi setelah dibeli oleh Muhammad Al-Fatih, kemudian diwakafkan oleh Muhammad Al-Fatih menjadi apa? Masjid. Sehingga kalau hari ini Amerika dan sekutunya panas, pitam mungkin, arah mungkin, tapi tidak bisa secara boleh atau secara paksa, tapi dibeli oleh Muhammad Al-Fatih dari orang-orang Kristen pada masa itu. Akan menjadi masjid hingga ratusan tahun berikutnya. Kemudian barulah peristiwa terulang kembali ketika turunnya Utsmani, Mustafa Kemal Atatürk, yang kemudian masjid ini diubah oleh Mustafa Kemal ini menjadi sebuah museum, ya, sebuah museum. Ketika tahun 2013 saya mampir, itu malam ya, jadi malam hari kita sudah menginap di Antakya. Kemudian pagi harinya kita terbang dari Antakya ke Istanbul. Padahal kita harus terbangnya malam ya, jadi terbangnya dari Istanbul ke Jakarta itu jam 1 malam ya, sampai ke Istanbul jam 7 atau jam 8 pagi. Akhirnya kita jalan-jalan dulu ke masjid Masjid Muhammad Al-Fatih yang berapa itu. Kemudian ada Hagia Sophia ini, dan itu memang menjadi sebuah museum. Baik, di satu sisi kita berbahagia karena Erdogan dan kaum muslimin di Turki mengembalikan fungsi Hagia Sophia ini menjadi apa? Tapi di sisi yang lain kita wajib untuk waspada karena Amerika akan melakukan aneksasi terhadap tepi barat Zionis ini. Baik, ikhwan fillah, adapun kajian kita pada malam hari ini sedikit saya ingin menjelaskan berkaitan dengan tema yang telah disampaikan kepada anda semua, bahwa kajian kita pada malam hari ini, ya, muslimin hari ini ketika dipimpin oleh pemimpin yang zalim plus bahlul plus jahlul. Dua, sudah dipimpin oleh pemimpin yang zalim, pemimpinnya jahil. Padahal kalau kita lihat pada masa-masa sebelumnya, ya, ada Islam itu dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi meskipun mereka zalim, tapi mereka orang-orang yang cerdas. Kepemimpinan yang zalim itu diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, namanya Yazid bin Muawiyah. Dijelaskan oleh para ulama bagaimana kezaliman Yazid bin Muawiyah. Dia orang yang zalim, bahkan pernah melakukan penyerangan terhadap Madinah. Kemudian pernah yang ada di Baghdad, di Irak pada masa itu, yaitu namanya Ibnu Ziyad, untuk apa? Untuk mewaspadai kedatangan sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya kemudian Ibnu Ziyad mengambil keputusan untuk kemudian mengeksekusi sahabat Husain. Walaupun fakta sejarah mengatakan tidak ada perintah langsung dari Yazid bin Muawiyah. Ini supaya kita luruskan. Bagaimana nanti
Syiah ini banyak melakukan tipu muslihat dalam peristiwa orang-orang Syiah lah yang membunuh sahabat Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Kenapa? Karena 120.000 pasukan yang dijanjikan Rafidhah kepada sahabat Husain kalau nanti dia datang ke Baghdad, kalau dia nanti datang ke Kufah, maka ada 120.000 pedang yang siap melindungi ya, sahabat Husain bersama keluarganya. Tapi faktanya ketika sahabat Husain bin Aqil di pertengahan jalan, sahabat Husain sudah mendapatkan informasi kalau sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil ini sudah lebih dahulu terbunuh dari orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada sahabatnya. Sahabat Husain itu sebelum berangkat dari kota Mekah menuju Kufah itu dinasihati oleh banyak para sahabat. Ada Abdullah bin Umar, bahkan Abdullah bin Abbas itu mengejar Husain itu. Husain, kembalilah ke kota Mekah. Nggak usah percaya dengan orang-orang Rafidhah itu. Nggak usah percaya dengan orang-orang yang ngaku-ngaku menjadi pecinta dirimu dan pecinta bapak. Karena kata sahabat Abdullah bin Abbas, karena kami tahu betul pengkhianat bapakku yang mereka itu memindahkan ibu kotanya dari ibu kota negara Islam dari kota Madinah ke kota Kufah, itu kan akibat dari tipu muslihatnya orang-orang Sabaiyah. Karena para pengikut Abdullah bin Sabah ini yakin betul Kufah di kota Madinah, maka tidak akan bisa pengikut Abdullah bin Sabah ini bergerilya untuk mencabik-cabik dan merusak ajaran Islam. Maka dibuatlah skenario. Sahabat Ali terus diprovokasi untuk memindahkan ibu kota Islam itu dari ke Kufah. Yang akhirnya nanti orang-orang Kufah ini kemudian mengkhianati sahabat Ali, Abdurrahman bin Muljim. Tapi sudah takdirnya ya. Jadi Allah sudah mentakdirkan sahabat Husain itu syahid di Karbala. Sahabat Husain tetap komitmennya kepada orang-orang Kufah. Sebagai kaum muslimin kita melihat Yazid bin Muawiyah ini zalim, tapi dia adalah orang yang cerdas. Pada masanya pemerintahan Islam itu maju. Bahkan dia berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel di awal-awal. Nah, ini penting untuk kita. Setelah Yazid ada lagi namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini lebih zalim lagi. Nabi mengatakan berapa kaum muslimin yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf ketika menjadi gubernur di Irak, yang ketika itu khalifahnya Abdul Malik bin Marwan. Diperkirakan orang yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf itu membunuh orang. Di antara yang dibunuh oleh Hajjaj ini adalah seorang Sayyidut Tabi'in namanya Sa'id bin Zubair. Nah, dengar ya, Sa'id bin Zubair ini adalah orang yang nanti syahid di tangannya Hajjaj bin Yusuf. Yang nanti Sa'id bin Zubair ini dinasihati ketika akan berhadapan dengan Hajjaj ini. Hajjaj itu sangat zalim, dan Sa'id bin Zubair seorang ulama pada masa yang tidak bisa melihat kezalimannya Hajjaj ini. Maka ibunda daripada Sa'id bin Zubair menasihati putranya yang bernama Sa'id bin Zubair kalimat. Jadi kalimatnya itu aslinya, saya baca riwayat aslinya itu Aish kariman wa mut, bukan au. Jadi hiduplah mulia syahid. Itu kalimat asli. Jadi itu nasihat ibundanya Sa'id bin Zubair kepada putranya. Aish kariman, baju-baju itu jangan pakai au lagi, tapi apa? Selama ini kan kita hidup mulia atau seharusnya dua-duanya gitu ya. Hidup dengan hidup mulia dan matinya dengan mati apa? Syahid. Itu nasihat aslinya. Makanya ini penting. Aish kariman wa mut, ibunda Sa'id bin Zubair kepada putranya Sa'id bin Zubair ketika menghadapi
Hajjaj bin Yusuf. Tapi para ulama mengatakan walaupun Hajjaj bin Yusuf ini boleh, tapi orang yang sangat cerdas. Dia adalah salah satu ahlul Quran. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini apa? Sangat cinta dengan Al-Quran, sangat senang baca. Bukan baca Doraemon, tapi bacanya apa? Jadi Hajjaj ini Masya Allah ya. Walaupun dia boleh sampai Imam Ad-Dhahabi pada tanggal 25 bulan Ramadan tahun 95 Hijriah sampai keluar kalimat ini, tapi dia adalah ahlul Quran. Jadi Hajjaj ini salah satu kecintanya apa? Selalu membaca dan sangat memuliakan ahlul Quran. Masya Allah. Ini keistimewaan daripada Hajjaj bin Yusuf. Ya mudah-mudahan Allah dengan mengampuni dosa-dosanya Hajjaj. Dosanya itu sangat besar itu. Sampai Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, kalaulah nanti di hari kiamat setiap kaum itu membawa penjahatnya semuanya. Jadi kaum ini bawa penjahatnya, ini bawa penjahat. Kita membawa Hajjaj bin Yusuf. Itu bisa bayangkan ya. Itu perkataannya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Jadi saking dahsyatnya dosanya Hajjaj, banyaknya besarnya dosa Hajjaj bin Yusuf itu sampai Umar berkomentar seperti Umar bin Abdul Aziz. Ya, kalau nanti membawa para penjahatnya masing-masing, sedangkan kita membawa penjahat kita yang bernama Hajjaj bin Yusuf, maka apa? Ketahuilah dosanya Hajjaj mengalahkan penjahat itu semuanya. Itu kayak apa saja ya. Tapi di satu sisi ulama, seorang yang pintar, cerdas ya, ahlul Quran, dan sangat menghormati dan memuliakan ahlul Quran. Tapi makanya Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat An-Nisa ayat 59. Kata Allah, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun. Ya Allah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah ar-rasul. Ar-rasul ya, jadi kalau pakai alif lam maknanya menurut para ulama adalah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalimat ar-rasul di dalam Al-Qur'an itu rasul itu, berarti maknanya adalah Rasulullah. Jadi hai orang-orang beriman, taati Allah dan taatilah nabi kalian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum. Dan kita kembalikan makna ulil amri, kita buka tafsir, misalnya tafsir Imam At-Tabari atau tafsirnya Imam Ibnu Katsir dan ulama-ulama tafsir yang lain, mayoritas jumhur mufassirin mengatakan asli makna ulil amri itu adalah ulul ilmi atau ulul fikhi wal ilmi. Jadi aslinya makna ulil amri di sini artinya apa? Al ulama, yaitu Rasulullah SAW. Dan yang ketiga apa? Taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Itu maknanya adalah apa? Taatilah ulama-ulama kalian. Sehingga kata Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, belum mengatakan ulama itu adalah pemimpin bagi kaum muslimin, baik dalam pemimpinan dunia dinnya, agama dan juga dunianya. Jadi aslinya ulama itu kata Imam Al-Mawardi pemimpin dalam agamanya, tapi juga pemimpin dalam urusan dunia. Nah, ini penting untuk kita perhatikan sehingga tidak ada dikotomi antara dunia dengan agama. Sekarang ini kan seakan-akan kalau yang jadi pemimpin, ya kan? Kemarin ketika ada yang menjadikan ulama sebagai wakil presiden, banyak yang protes. Ngopo wis tuwa wis ning muwi wae
menjadi pemimpin dalam urusan din mereka dan urusan apa? Dunia mereka. Ini yang adalah apa? Al-ulama. Lah sekarang ini sudah orang-orang sekuler ingin memisahkan itu. Pokoknya ulama itu ngurusi masjid, ngurusi pesantren, majelis taklim, itu ulama. Adapun yang jadi presiden, yang jadi ketua DPR, ketua MPR itu serahkanlah kepada yang bukan apa? Ulama. Seharusnya enggak demikian. Nah, ini makanya ngaji yang masih muda-muda ini belajar dari sekarang. Ya. Antum harus kuliah di ilmu politik. Kalau sekarang antum bicara kuliah di politik sekarang ini baru 2019 ini kan. 2024 antum udah lulus itu. Menjadi sarjana ilmu ngaji ini neng at-taqwa. Ngaji ini neng penumpeng. Jos itu. Sehingga mereka ini calon-calon pakar ahli-ahli politik di masa yang akan datang. Sehingga yang keluar dari lisan mereka itu politik. Nah, sekarang yang jadi ahli-ahli politik itu standarnya itu seton semua gitu. Yang menjadi standar mereka, standarnya Amerika, standarnya Demokrat, standarnya adalah sekuler, standarnya liberal, standarnya pluralisme. Siapa tuh Denny Siregar tuh? Namanya Densi. Selama ini ngomong kadrun karena kebenciannya kepada Arab. Ternyata setelah publik mengetahui ternyata nama aslinya adalah Denny Zulfikar. Teriak kodran kadrun. Selama berapa tahun juga dia menyembunyikan. Ya, bertahun-tahun tuh Denny Siregar itu menyembunyikan Zulfikar supaya apa? Supaya ternyata bapaknya juga pecinta kadrun gitu loh. Disembunyikan oleh Denny Siregar sehingga dia apa? Di mana-mana bicara tentang kadrun, kadal burun itu. Padahal penemuan terakhir disebutkan ternyata negara yang memiliki burung terluas juga di dunia itu adalah apa? Cina. Berarti ya mereka juga ada kadal burung Arab dan ada kadal burung Cina. Lah maka ikhwaniskumullah, ini penting untuk kita perhatikan sehingga ya, kita harus pahami bersama bahwa aslinya makna ulil amri minkum itu yang berhak untuk menjadi pemimpin kita itu adalah apa? Para ulama yang dalam sejarah orang yang menjadi khulafaur rasyidin pertama itu ya dari Rasulullah yang pertama Rasulullah ya. Beliau adalah pakar urusan din dan pakar urusan apa? Dunia. Rasulullah langsung memimpin kaum muslimin di Madinah ya. Selama lebih kurang sahabat beliau menjadi khulafaur rasyidin. Semuanya ulama. Abu Bakar khalifah, tapi beliau adalah seorang ulama. Sahabat Umar khalifah, sahabat Utsman khalifah dan beliau adalah seorang ulama. Sahabat Ali khalifah dan beliau seorang ulama. Setelah sahabat Ali, sahabat Hasan khalifah terakhir dan beliau sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat kibar sahabat, ulama. Bahkan beliau adalah orang yang telah dipercaya oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi penulis apa? Menjelek-jelekkan sahabat. Muawiyah itu tanyakan padanya, apa yang telah Anda tulis? Anda belum pernah dipercaya menjadi penulis apa? Wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah sok menjelek-jelekkan siapa? Sahabat Muawiyah bin Abi, benci dengan ahlul bait Nabi. Muawiyah sangat benci dengan keluarganya. Siapa dia? Buktinya, kalaulah keluarganya Abu Sufyan benci kepada sahabat Rasulullah atau kepada Rasulullah, kepada ahlul baitnya Rasulullah, bagaimana mungkin Rasulullah SAW menjadikan
Ummu Habibah, saudari kandungnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai apa? Sebagai istri beliau. Bagaimana Rasulullah menjadikan Abu Sufyan ini sebagai apanya? Mertuanya siapa? Jadi Anda telah menjelek-jelekkan siapa? Mertua daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah tidak menyakiti hati Rasulullah? Padahal mereka teriak-teriak. Siapa yang menyakiti Abu Sufyan, apa nggak menyakiti hati Rasulullah? Muncul orang-orang yang tidak menjadi orang yang menjadi pemimpin bukan ulama. Ya. Para ulama sepakat ya. Yazid bukan seorang ulama, tetapi Yazid tetap menghormati dan memuliakan apa? Para ulama. Ya. Jadi ada khalifah-khalifah yang tidak ulama, tapi mereka sangat mencintai dan sangat menghormati para ulama. Yang bukan ulama, tapi mereka merendahkan ulama. Setelahnya datang lagi pemimpin yang bukan ulama, tapi kemudian apa? Bukan hanya sekedar meremehkan, tapi justru apa? Merangi dan menangkapi para ulama. Hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari disebutkan di sini, supaya kita tahu aslinya seorang pemimpin itu dia harus adalah seorang yang berilmu, yang benar terhadap apa? Urusan dinnya dan juga urusan apa? Dunianya. Maka disebutkan di sini, innallaha yazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Kata Allah dalam hadis Rasul mengatakan apa? Ini serta merta langsung sekali cabut tidak, ya. Tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan cara apa? Biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak didapatkan lagi, maka akhirnya yang dijadikan sebagai pemimpin oleh para manusia itu kata Rasulullah apa? Juhalan. Apa juhalan ini? Orang-orang bodoh. Lah hari ini meskipun kita mereka matikannya. Jadi kalau kita lihat bisa maknanya biqabdil ulama itu apa? Allah cabut nyawa mereka. Maknanya apa? Biqabdil ulama ini kalau kita lihat hari ini apa? Perannya ulama ini diapain? Dimatikan oleh orang-orang apa? Teroris. Dituduh dengan radikal. Kalau yang menyeru ulama gak akan pernah berangkat. Tapi kalau yang menyeru si emak, apa yang terjadi? Siap teteskan. Kalau yang menyeru siapa? Lihatlah bagaimana militansinya mereka terhadap si emak. Tapi terhadap ulama, apa yang mereka lakukan? Mereka rendahkan, mereka lecehkan, mereka hinakan, mereka tuduh dengan kadrun, mereka tuduh dengan radikal, mereka perlakukan. Tapi kalau yang menyeru mereka ini orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh terhadap agamanya, yang mengucapkan sallallahu alaihi wasallam aja nggak bisa, mengucapkan wala nah akhirnya apa kata Rasulullah? Fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adallu. Akhirnya umat bertanya kepada mereka, umat meminta tanggung jawab mereka terhadap urusan-urusan dunia. Akhirnya apa kata Rasulullah? Mereka tanpa dasar ilmu, sehingga apa yang terjadi? Fadhallu wa adallu. Merekanya sesat dan akhirnya juga apa? Menyesatkan. Nah ini akhirnya oleh sebab itu saya katakan, jadi kalau kita dipimpin oleh pemimpin yang dolim, cerdas, itu masih mendingan. Tapi kalau sudah ini dua musibah, sudah dapat musibah dolim, ditambah lagi dengan musibah apa? Kedunguannya, kebodohannya.
ketidaktahuannya, ketidakpahamannya. Ya. Nah ini akhirnya apa? Umat kemudian mendapatkan antum-antum yang hadir di sini harus siap menjadi pemimpin-pemimpin. Paling tidak harus siap menjadi ketua RT. Jangan mimpi dulu jadi presiden. Masih panjang, tapi apa? Harus mimpi aja. Ada pilihan RT di kampung antum, antum harus ikut itu ya. Ikut pemilihan apa? RT. RT itu ngaji supaya rakyat RT-nya diajak ngaji. Nah kalau yang jadi RT-nya tukang mentem, tukang ya udah malam tirakatan yang diundang campur saru. Tapi kalau RT-nya ngaji, nah ini dulu RT nih Pak Mudrik ini ya. Itu kalau nggak tahu tirakatan yang diundang Ustaz apa cinta langsung nih. Sudah ada belum? Betul tak? Alhamdulillah sudah hadir. Kita akan dengarkan 10 sampai 15 menit ya. Kita dengarkan paparan nanti. Kalau ada beliau meminta kita untuk berinfak dengan infak yang terbaik, mari kita infak yang terbaik. Saudara-saudara, betul.